Ketegangan antara Israel dengan Iran mulai terlihat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim akan beri kerugian kepada pihak siapapun yang memberikan ancaman kepada negaranya. Dikutip dari Tribun News pada 12 April, hal itu disampaikan Netanyahu dalam pidatonya di Pangkalan Udara Tel Nov pada Kamis 11 April 2024 kemarin. Ia berujar bahwa saat ini Israel berada di tengah perang Hamas di Gaza, sembari terus melakukan upaya untuk mengambil kembali warga Israel yang diculik. Selain itu, Netanyahu menambahkan bahwa Israel saat ini juga tengah menghadapi ancaman lain seperti Iran, sehingga pihaknya sedang mempersiapkan skenario yang mencakup tantangan yang berasal dari arena lain merujuk dari balas dendam Iran. Netanyahu mengklaim telah menetapkan prinsip sederhana di mana siapapun yang merugikannya maka pihaknya juga akan memberikan kerugian. אמרתי שאנחנו בימים מאתגרים, אנחנו בעיצומה של המלחמה בעזה שנמשכת במלוא עוזה. במקביל אנחנו ממשיכים במאמצים שלא נפסקים כדי להחזיר את חטופינו, אבל אנחנו נערכים גם לתרחישים של אתגרים מזירות אחרות, ואנחנו קבענו עיקרון פשוט: מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נערכים לענות על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל, גם בהגנה וגם בהתקפה, ואני ועם ישראל סומכים עליכם. שיהיה לנו כולנו בהצלחה גדולה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan mulai terancam kekurangan pasukan, di mana dilaporkan bahwa sekira 30% atau setara 100 tentara wanita Israel menolak mengikuti wajib militer. Dikutip dari Tribun News pada 12 April, laporan itu melansir media lokal Israel, TV7, dikutip dari Al-Mayadin. Laporan sumber utama menyebutkan bahwa 100 dari 346 pasukan membelot dan menolak melakukan wajib militer dan pelatihan. Namun tidak dijelaskan apa alasan dari ratusan tentara itu menolak perintah Netanyahu. Sedangkan menurut penuturan beberapa orang, pasukan enggan mendaftar UAMIL karena menilai kegiatan itu menindas orang-orang Palestina. Selain itu, sebagian pasukan juga menjelaskan bahwa alasan mereka menolak karena merasa para tentara mengalami kesenjangan yang serius dalam peralatan, profesionalisme, dan kurangnya sumber daya manusia. Sebagai gantinya, para tentara wanita yang menolak perintah Wamil meminta agar IDF memindahkan mereka ke fasilitas penahanan di Pangkalan Tel Hajomer atau menugaskan mereka ke posisi dan tugas yang berbeda. Pakar dan pengamat militer Israel dan Barat menyebut bahwa Hamas bisa memenangkan perang di Gaza. Bahkan disebut oleh pakar militer tersebut bahwa Hamas sukses menciptakan taktik baru dalam sejarah perang gerilya. Dikutip dari Tribun News pada 12 April, hal itu disampaikan oleh Sir Tom Phillips, mantan diplomat Inggris yang menjabat sebagai duta besar untuk Israel dan Kerajaan Arab Saudi pada 9 April 2024 dalam Haaretz. Sir Tom Phillips menyebut bahwa Hamas telah berhasil mencapai tujuannya untuk membebaskan sebanyak mungkin warga Palestina yang ditahan di penjara Israel. Serta Hamas disebut telah berhasil menegaskan kembali diri mereka sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Ia menggarisbawahi bahwa Hamas telah mampu bertahan dari serangan IDF lebih lama dibandingkan perang apapun yang pernah dilakukan Israel. Sehingga dengan begitu Hamas disebut telah benar-benar merusak status penjaga Israel yang sangat dibanggakan. Singkatnya, dengan potensi konsekuensi jangka panjang yang menakutkan bagi Israel, IDF tidak lagi tampak tak terkalahkan. Sehingga dilaporkan bahwa mereka berpendapat di mana Hamas sukses membuktikan diri bisa memenangkan perang dan membuat sejarah militer dalam prosesnya. Amerika Serikat dan Israel disebut mulai ketar-ketir perang melawan Iran. Diketahui Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah meminta bantuan Tiongkok untuk mencegah perang Iran-Israel bergulir.
Dikutip dari Al-Mayadin pada 12 April, Blinken meminta bantuan diplomat top Tiongkok yaitu Wang Yi dan rekan-rekannya yaitu Turki, Saudi, dan Eropa. Mereka diminta Blinken untuk menggunakan pengaruh mereka demi mencegah Iran menyerang Israel. Hal itu dilakukan Blinken melalui sambungan telepon pada Kamis 11 April kemarin dan disampaikan melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan. Hal itu dilakukan pihak Amerika lantaran sebelumnya pihaknya dimintai bantuan juga oleh Israel, di mana Israel meminta bantuan Washington untuk mengurangi respons Iran dengan menyampaikan pesan peringatan pribadi dan publik kepada Teheran serta dengan menunjukkan kehadirannya di wilayah tersebut. Sebatas informasi, Blinken juga berbicara melalui telepon dengan Menteri Keamanan Israel Yoav Gallant, di mana tujuannya untuk menegaskan kembali dukungan kuat mereka kepada Israel terhadap ancaman-ancaman tersebut. Ketegangan di kawasan disebut meningkat. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian beri kecaman Israel harus dikutuk atas kebrutalan mereka di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin pada 12 April, kabar itu disampaikan Amir dalam media sosial X Twitter pada 12 April waktu setempat. Tertulis bahwa kecaman itu ia nyatakan lewat serangkaian percakapan telepon yang telah dilakukan pada Kamis 11 April kemarin. Amir Abdollahian menyatakan kecaman atas tindakan brutal Israel terhadap rekan-rekannya di Jerman, Inggris, dan Australia. Ia berikan penekanan bahwa Israel melanggar hukum internasional dan konvensi Wina. Amir juga menekankan agar ketiga negara tersebut segera menyatakan posisi yang jelas dalam mengutuk kejahatan teroris yang dilakukan rezim Israel. Selain itu, Amir Abdollahian menyatakan bahwa Iran tidak berupaya memperluas cakupan perang. Kerugian Israel dilaporkan bertambah buntut pejuang perlawanan yang memberikan gempuran sengit. Satu di antara kerugian Israel adalah kuadkopter Israel ditembak jatuh Brigade Al-Quds. Dikutip dari Al-Mayadin pada 12 April, aksi itu terjadi dalam perang hari ke-188 kemarin pada 11 April 2024. Di mana para pejuang perlawanan Palestina melanjutkan operasinya melawan serangan pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Rinciannya, perlawanan terlibat konfrontasi dengan pasukan Israel di dekat sekolah Malaysia di utara Camp Al-Nusairat di Gaza Tengah. Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa mereka menembak seorang tentara Israel di timur kota Gaza. Mereka juga menembak jatuh dan menangkap sebuah kuadkopter Israel ketika sedang melakukan misi intelijen di langit di tengah Gaza. Belakangan, media militer Brigade Al-Quds menerbitkan rekaman drone tersebut. Sebatas informasi, Brigade Al-Mujahidin juga merilis rekaman saat meluncurkan serangan roket ke arah permukiman di wilayah Gaza. Mereka disebut juga terlibat konfrontasi dengan pasukan Israel di wilayah Al-Mukraka dan Al-Zahra di Gaza Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.